Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas film legenda wushu dari Cina yang diperankan oleh Jet Li. Inilah Fearless. Film akan berfokus kepada seorang anak bernama Huo Yuanjia. Walaupun ia berasal dari keluarga Huo yang terkenal dengan wushunya, tetapi karena suatu hal dan punya penyakit asma, ia dilarang oleh ayahnya belajar kungfu. Suatu hari Huo Yuanjia menyaksikan ayahnya kalah dalam duel kungfu di kota Tianjin. Ia sangat sedih dan menangis karena menjadi bahan ejekan anak-anak lain. Huo Yuanjia selalu dibully oleh anak-anak di Tianjin, terutama anak dari keluarga Zhao. Dengan tekad kuat, ia dibantu oleh sahabatnya Sikutu Puku Jingsun. Mereka mengambil kitab rahasia keluarga Huo dan menyalinya. Huo Yuanjia dengan tekun mempelajarinya, yang akhirnya ia berhasil menguasai jurus rahasia keluarga Huo. Singkat cerita, Huo Yuanjia telah dewasa. Kini ia menjadi duda dengan seorang putri yang sangat ia cintai. Suatu hari Huo Yuanjia melakukan tantangan duel dengan Zhao yang dulu pernah membulinya. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan keahliannya sekarang, Huo Yuanjia dapat mengalahkan Zhao dengan menggunakan jurus rahasia keluarga Huo. Huo Yuanjia dewasa sangat sombong dan berambisi untuk selalu menjadi praktisi kungfu nomor 1 di Tianjin. Ia banyak menerima murid dan selalu melakukan duel kungfu dengan para praktisi kungfu di Tianjin, dan ia selalu berhasil mengalahkannya. Semakin banyak murid yang ingin belajar dengannya. Jingsun sebagai sahabat kecilnya selalu menasehatinya agar tidak terlalu berambisi, tetapi ia menghiraukannya. Dalam suatu pesta di kedai, Huo Yuanjia menantang guru Jin yang dulu telah mengalahkan ayahnya. Huo Yuanjia bertarung dengan sangat berambisi dan emosional karena salah satu muridnya pernah dilukai oleh guru Jin. Pertarungan dua praktisi wushu terbaik di Tianjin pun terjadi. Melalui pertarungan yang panjang, akhirnya Huo Yuanjia berhasil mengalahkan guru Jin. Guru Jin terluka parah dan meninggal. Ketika pulang ke rumah, Huo Yuanjia kaget telah menemukan anak dan ibunya terbunuh. Tak pikir panjang, ia mendatangi anak guru Jin dan membunuhnya sebagai aksi balas dendam. Selepas kejadian tersebut, Huo Yuanjia menjadi frustasi dan meninggalkan Tianjin seorang diri menggunakan kapal. Ia menjadi gelandangan di sana sini sampai akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri di sebuah sungai. Beruntungnya ia diselamatkan oleh sebuah keluarga kecil di desa dekat sungai tersebut. Huo Yuanjia kini dirawat oleh seorang wanita bernama Moon. Berparas cantik tetapi ia buta. Dengan ikhlas ia merawat Huo Yuanjia dengan baik sampai Huo Yuanjia sembuh. Saat kesehatan mentalnya sedikit demi sedikit pulih, ia berusaha untuk membalas budi kepada Moon karena telah merawatnya dengan baik. Ia melakukan pekerjaan pertanian dan pekerjaan di desa yang lainnya.
Huo Yuanjia banyak menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini. Suatu hari, kerbau kesayangan adik Moon meninggal dan membuatnya mencuri kerbau desa tetangga, dan ia pun tertangkap serta dihukum. Dengan gagah berani, Huo Yuanjia akan menanggung hukuman bagi anak kecil tersebut. Huo Yuanjia pun menerima pukulan-pukulan dan tak membalasnya. Akhirnya adik Moon pun berhasil diselamatkan. Setelah bertahun-tahun, Huo Yuanjia berkeinginan untuk kembali ke Tianjin untuk mengunjungi kuburan ayahnya. Ia menyetok segala kebutuhan rumah tangga dari keluarga Moon untuk beberapa bulan ke depan karena ia akan berpamitan untuk meninggalkannya. Singkat cerita, akhirnya Huo Yuanjia pun pergi meninggalkan desa menuju Tianjin kembali. Setelah sampai di Tianjin, ia kaget karena Tianjin telah dikuasai oleh orang barat dan orang asing lainnya. Akhirnya ia sampai di kediaman Huo. Ia membakar semua piagam duel dulunya dan mengunjungi makam ayahnya serta anak dan ibunya. Ia berusaha menemui Jing Shun, tapi Jing Shun masih belum bisa untuk memaafkannya. Bahkan ia meminta maaf kepada anak dan istri guru Jin yang dulu pernah ia bunuh dalam pertarungan duel. Huo Yuanjia kini benar-benar telah bertobat dan berubah. Kini ia berpamitan kepada Jing Shun untuk melawan petinju barat yang telah menghina kungfu Asia dan merendahkan orang Cina. Pertarungan pun dimulai. Huo Yuanjia melawan orang bertinggi besar dari barat yang merupakan petinju terkuat yang selalu menghina orang Cina sebagai Asia yang sakit. Akhirnya Huo Yuanjia berhasil mengalahkannya dan memenangkan pertandingan tersebut. Nama Huo Yuanjia semakin terkenal dan ia bersama Jing Shun mendirikan perguruan wushu yang disebut Jingwu, yang mempunyai misi untuk membebaskan Cina dari penjajahan serta kemandiriannya bagi orang-orang Cina. Pergerakan itu pun didengar oleh para orang asing dan mereka mengatur pertandingan untuk Huo Yuanjia 4 melawan 1 dengan tujuan untuk melemahkan orang Cina jika Huo Yuanjia berhasil dikalahkan. Sebelum pertandingan, Huo Yuanjia berlatih keras untuk mengasah lagi ketajaman wushunya. Hari pertandingan pun tiba. Pertandingan pertama, Huo Yuanjia melawan petinju dari Inggris. Dengan mudah Huo Yuanjia mengalahkannya. Pertandingan kedua melawan jenderal dari Prancis. Dengan tombaknya, Huo Yuanjia pun berhasil mengalahkannya. Pertandingan ketiga melawan ahli Hangar dari Eropa. Huo Yuanjia pun dengan mudah mengalahkannya. Yang terakhir, Huo Yuanjia harus berhadapan dengan samurai Jepang. Kali ini pihak barat tengah meracuni Huo Yuanjia melalui tehnya karena Huo Yuanjia dianggap terlalu kuat untuk dikalahkan karena sudah terinfeksi racun. Huo Yuanjia pun kewalahan menghadapi samurai Jepang. Tapi dengan gigih dan gagahnya dalam perjuangan Cina, ia tetap bangkit dan mengorbankan hidupnya demi kejayaan Cina.
ia pun tumbang dan wafat. Huo Yuanjia kini menjadi inspirasi perjuangan rakyat Cina dalam perjuangannya melawan orang asing. Film pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.